Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham sektor komoditas lagi, saham-saham batu bara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga EDMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 SMT, dan ke-11 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah tertekan ya, cukup dalam 0,98% penurunan ke harga 7.019 transaksi sampai saat ini ada di 11,9 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG setelah kemarin rebound hari ini koreksi lagi ya. Nggak tahu nih kenapa ISG kok susah banget ya untuk menembus 7.100, 7.150-nya itu. Ya masih wait and see juga kondisi seperti ini ya. ISG sepertinya masih akan konsolidasi ya. Padahal ini ada candle reversal harusnya ya. Candle bullish engulfing ya harusnya dilanjutkan naik. Ternyata koreksi lagi. Ya lihat besok lah ya. Kalaupun menguji support semoga aja mantul atau dia rebound besok ada sentimen bagus kan ditarik naik. Ya udah pokoknya minggu ini kalau ISG itu bisa tutup di atas 7.150 itu bagus. Minggu depan lanjut ke atas. Targetnya 7.200 dan bisa mencoba menguji area-area atas all time high-nya. Cuman tembus dulu nih 7.120, 7.150 itu baru sinyal sedikit lebih bagus untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kondisi seperti ini ya kalau dapat disupport saham-saham big cap, big bank ataupun lainnya yang berkorelasi dengan ISG naik lebih sebentar, hijau cuan bungkus, seperti itu aja. Hari ini sentimennya ke sektor hardcore ya pada rebound tadi. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang hari ini ditutup menguat 2,23% ke harga 2.750. Langsung saja ke teknikalnya ini karena harga Newcastle naik ya, call-nya 3,49% dan Indi juga rebound. Oh, dia mantul dari EMA 200-nya ya. Nih kelihatan kemana arahnya. Ada yang bisa diperhatikan nih ya, 2.600 pas deket itu mantul. Cuman tembus dulu lah 2.800, gagal tembus itu ya konsol lagi di bawah sini ya. Yang penting kondisi sekarang kalau nggak mau lanjut downtrend ya harus bertahan di atas 2.600. Apakah bisa naik lebih tinggi kondisi seperti ini? Ya coba pakai Fibonacci retracement ya, dari swing low ke swing high tarik. Dia mantul di golden rasionya 0,618 ya. Ya walaupun nggak tepat di 2.600 tapi di atasnya sedikit ya, udah mantul dia. Kondisi seperti ini ya mungkin menurut saya sih agak berat naiknya ya, karena volume naiknya juga kecil dan EMA CD-nya masih sangat tajam ke bawah. Memang lagging, cuman udah ada indikasi ya. Kalau dilihat EMA 200-nya masih sudut kemiringannya lebih 45 derajat ya, masih oke lah, cuman EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah nih. Kalaupun teknik rebound menurut saya paling mentok ya, kalaupun tembus 2.800 nih ya nutup gap terus bisa false break turun lagi. Mungkin konsolidasi di bawah masih ya untuk Indi. Untuk naik lebih tinggi sepertinya belum saatnya, tapi apapun bisa terjadi di market. Kalau Bapak Ibu berharap dia bisa ke 2.900 sampai 3.000 ya penting hold aja. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah punya di bawah, misalnya sudah profit 5%, pasang trailing stop aja, jaga-jaga daripada balik BP kan. Atau kalau berharap bisa tembus 2.900 3.000 dan siap stop loss kalau dia jebol 2.600 ya bisa di hold juga seperti itu. Yang penting dia selalu ada di atas EMA 200-nya ya, 2.600. Dan ya masih di dalam uptrend channelnya nih, dia membuat swing low-nya di area 2.600. Kalau benar swing low ya harusnya bisa naik pelan-pelan ya, tapi nggak cepat sepertinya untuk Indi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 0,28% ke harga 3.500. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Kalau sudah kondisi seperti ini agak berat naik ya, karena dia udah rally panjang nih. Dari Oktober 2021 dia dari 1.400 rally ya hampir 200% naiknya, ya wajar aja kalau dia sudah berat untuk naik lebih tinggi. Ini sepertinya distribusi di atas ini dan dia mulai diturunin konsol mungkin di sini ya. Lihat aja kuncinya ini 3.200 dan 3.600 nih. Kalau tembus 3.600 ada peluang lanjut naik. Ini jadi swing low. Tapi kalau enggak ya konsol di bawah sini dan hati-hati jebol 3.200 ke 3.000. Itu aja. Jadi sebagai trader ikutin polanya. Kalau Bapak Ibu mau swing jangka menengah ya harusnya cicil-cicil dulu aja. Kalau Bapak Ibu mainnya trading jangka pendek langsung ya entry lah, harus in out ya. targetkan profitnya pendek-pendek aja dari 3.500 nih ke 3.600, 3.700 nih aja targetnya, stop loss kalau jebol 3.400 seperti itu ya. Untuk Indi
kalau dilihat volumenya meningkat di bawah, cuman ini masih candle membingungkan ya, masih ragu nih antara mau naik apa turun nih. Kan kelihatan nih ekor atas ekor bawah. Ya kalaupun rebound tadi saya bilang 3.700 itu aja mentok ya. Tahu deh seperti itu. Untuk Andro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup menguat 3,05% ke harga 1.855. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR mematahkan lagi tren downtrendnya ya, setelah dia sempat turun terus ke 1680 ditarik naik dengan volume besar, terus dia hari ini rebound. Kondisi seperti ini ya, dia ini kan gagal terus menembus 1920, itu area yang harus ditembusnya kalau mau naik lebih tinggi. Untuk ADMR, yang penting ADMR nih aja kuncinya, jangan turun dari EMA 20, EMA 60 dan EMA 200. Ini kan EMA 20, EMA 60 paling bawah nih yang warna hitam. Ya jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu ya udah gagal, lanjut downtrend. Itu aja kunci ADMR. Seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.480. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga kondisi seperti ini agak berat naik menurut saya lah ya. Kalaupun rebound ya paling nutup gapnya ini, habis itu turun lagi, bahkan bisa kemungkinan nggak ditutup. Ini kalau nggak salah namanya breakaway gap ya, dia jebol dengan volume besar, jadi ya biasanya turun dulu, bisa lebih dalam nih untuk PTBA. Kalau dia membuat swing low-nya sampai 3.000 ya bisa terjadi tuh ya, jangka menengah tembus uji dulu baru pelan-pelan naik lagi kan, seperti itu nih pola-polanya itu sama. Jadi untuk PTBA ya saham-saham call sih menurut saya kalau teknik rebound biasa ya dalam kondisi seperti ini ya, kecuali titik-titik harga tembus resistannya ada baru sinyal untuk mencoba lanjut naik lebih tinggi. Ini contohnya kalau PTBA ini ya 3.800 4.000 ini tembus ini baru dia bisa melanjutkan uptrend. Selama di bawah itu ada peluang ya konsol dan bisa turun lebih dalam. Jadi manfaatin cuan bungkus saja, kalau bisa beli di support naik 2% sampai 4%, 5% bungkus. Seperti itu aja. Ya, untuk PTBA apakah akhir tahun bisa uptrend? Ya kita lihat aja ya. Kuncinya tadi 3.600, 3.800 tembus itu baru tuh ya. 10% harus naik dulu. PTBA baru ada bisa diperhatikan untuk mencoba lanjut uptrend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 37.100. Terkoreksi 1,19%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG aku tunggu di 36.000 tadi nggak dikasih ya. Kalau di 36.000 tuh kemungkinan ada pantulan 2%, 3% ya. Cuman dia turunnya pelan ya. Padahal bagi dividennya dan ya yang beli dividen ya bisa exit. Kemarin kan minus 7% aja. Jadi bisa floating profit 3% lah ya. Anggap aja dapat dividen 3%. Kalau tadi jualan di harga penutupan kemarin ya. Jadi kan dividennya 10% ya. Kurang 7%, kurang fee jual beli ya 2,5% lah. Pasti di tangan ya, dapat dividen dan aman. Udah sekarang kan exit dan dapat dividen. Seperti itu. Untuk ITMG, kalau untuk naik lebih tinggi sepertinya belum saatnya juga. Ini juga buangannya besar. Kalaupun mentok ya, kalau saya lihat. Ini dia bergerak di 36.000. Resistannya 38.000, tektok area ini, dan ada peluang bisa ke EMA 200-nya karena ITMG ini udah naik tinggi kan dari Desember juga di 22.000 naik 100%. Kalau dia turun sekitar 30%, 40% itu masih wajar ya, karakternya seperti ini nih. Lihat dari high-nya dia turun 31%. Nih kalau dari high-nya baru turun 19%. Kalau dia turun ya sekitar 30.000, 32.000 itulah baru sinyal dia konsolidasi lagi. Bisa seperti itu ya. Kita lihat aja. Kalau titik amannya ya harus balik ke atas 38.000, 40.000 ini baru titik aman, dia bisa lanjut naik lebih tinggi. Selama di bawah itu sangat berpeluang ke 32.000 sampai 30.000. Jadi manfaatin tektok aja untuk cari profit yang gak usah besar, tipis-tipis saja. Yang penting bisa realisasikan profit, portofolio bertumbuh. Seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 28.700, terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR yang perkiraan saya akan konsolidasi di atas turun juga. Jadi kondisi seperti ini bisa ke 27.000, 27.500 itu ya nutup gap. Karena juga dia turunannya dengan volume besar.
dan dia sudah keluar dari support downtrend channelnya ya. Kalaupun technical rebound resisten kuat itu 30.000 akan susah ditembusnya. Kalau dia balik ke 30.000 itu titik aman pertama untuk dia mencoba naik lagi. Selama di bawah 30.000 ada peluang ke 27.000. Itu aja untuk UNTR. Jadi manfaatin, cari support-support di mana ada pantulan yang bisa dimanfaatin untuk entry, cari profit tipis-tipis saja. Seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 2.364 menguat 2,24%. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Doit juga ya belum kemana-mana ya, baru teknikal rebound biasa. Kemungkinan juga kepantok di 380 turun lagi. Jadi kemungkinan untuk Doit juga akan konsolidasi range-nya. Ini dia mantul dari 350 ya, lumayan tuh kalau ada yang nangkap ya. Karena naik turunnya 10 poin kan, tapi support kuatnya pakai 340 aja. Atau ini juga bisa ya pakai 340 aja. Ya. Jadi udah naik ya, jangan dikejar dulu lah, takutnya besok malah merah kan, sayang. Kondisi seperti ini apalagi nih, lihat. Naiknya juga volumenya kecil. Paling tektok-tektok aja. Kalau dia naik lagi ke 370 ya tunggu aja, tunggu koreksi, ambil lagi di 350, stop loss kalau dijebol 340. Bisa seperti itu. Untuk Doit ya jangan beli saat hijau, udah 2 hijau ini, apalagi volumenya nggak signifikan naiknya. Takutnya besok malah koreksi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.660 menguat 4,07%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum 1.600-1.520 ya, dia bertahan ya. Sempat offset EMA 200 tapi kemudian naik lagi. Kalau dilihat volume meningkat, apakah ini sinyal pembalikan arah? Kalau dilihat Harum habis stock split ya, udah 6 bulan 7 bulan dia stock split, ada peluang nih menurut saya nih. Teknikalnya juga bagus, volume meningkat. Cuman resistennya akan ditembus tuh 1.700 ya. 1.700 nih tembus. Nah, itu sinyal bagus tuh. Kelihatan volume meningkat ya. Kalau support kuatnya sekarang di 1.500. Agak jauh memang udah ya dari support. Kalau support pertengahannya ya 1.580, 1.600 nih. Ini support pertengahan dan support kuatnya 1.500. Dan kondisi seperti ini nih bisa jadi swing low ya. Kuncinya besok dan lusa. Tembus 1.680, 1.700 dan bertahan, ada peluang dia mencoba uptrend. Dia menembus lagi kan? Oh belum ya. Nih ini nih. Sedikit lagi. Nah, ya besok lusa lah kalau tembus, siap-siap nih volume meningkat nih. Semoga aja naik ya. Konfirmasinya jangan balik arah, apalagi kalau dia sudah jebol 1.600 sini, support tengahnya ini hati-hati itu, rawan, sudah wanti-wanti ya. Tapi selama di atas itu masih oke, apalagi tembus besok atau lusa 1.700. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.870 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR lagi berjuang untuk menembus kembali 4.000 atau EMA 200. Risknya kecil kalau minat ya untuk BSSR, karena koreksinya juga belum kecil, dia kepentok aja nih. Kalau minat ya, tapi disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli dan menjual, dan juga bukan rekomendasi. Silakan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Targetnya terdekat 4.000, risk reward ya bisa nih 1:1 ya. Pokoknya jebol 3.800 exit aja. Target terdekat 4.000, tembus itu ada peluang ya. Menurut saya sih 4.200 saja. Pasti susah dia nembusnya. Tapi lumayan. Kalau ke situ ya, tuh 9%, siapa tahu dikasih. Ya, risknya kecil tuh, cuma 3% sampai 4% aja. Pokoknya kalau dia merah lagi, udah tinggalin. Gagal. Merah maksudnya jebol 3.800 ya. Kalau merahnya di atas masih 3.800 masih oke. Tapi kalau jebol itu hati-hati. Dan ya pertimbangkan stop loss kalau pakai stop loss. MACD-nya masih mengarah ke bawah membentuk dead cross. Nggak masalah, yang penting kalau price action-nya candle-nya rebound ya balik arah juga. MACD-nya kan lagging. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMMT yang hari ini ditutup arah auto reject atas menguat 24,39%. Harga 765. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia 600 ya, ini ya pas di area ini. Sebelum dia rally panjang juga nih ya. Terus dia mantul. Ya saya nggak lihat juga ya. Udah lama, dan kalau dilihat tarik garis atas dia ini ya, retest trendline downtrendnya ini konsol, terus dia membentuk doji di hari
Jumat dan hari ini rebound ya. Reboundnya juga nggak langsung open gap up ya. Untuk SMMT apakah ini tanda-tanda reversal? Belum, menurut saya juga ya, hati-hati, belum, masih menunggu konfirmasi mungkin satu minggu ke depan ya. Kuncinya titik aman pertama jangan turun lagi dari 700. Kalau beli di harga sekarang resikonya tinggi ya. Cuma dia pasti besok lompat arah lagi kan. Kalau karakternya coba lihat ya, kalau dia arah itu dia ini jarang arah ya. Oh ini arah, terus dia arah lagi. Ini arah, habis itu dia sempat turun. Nah hati-hati nih ya. Pokoknya kalau dia naik duluan itu harus dengan cara scalping ya. Harus lihat bagaimana kondisi bid offer dan indikator lainnya. Kalau enggak ya hati-hati kalau beli di pucuk. Besok lihat aja ya. Karakternya kan biasa arah habis itu merah lagi. Kadang bisa lanjut arah ya. Pokoknya dia tuh besok akan menguji mungkin di toelnya 800 habis itu ada merah. Candle merah ya. Cuman nggak tahu nih saya ada info apa nih untuk SMMT bisa arah hari ini. Coba Bapak Ibu komen yang tahu ya. Saya jarang update juga nih SMMT kondisi seperti ini. Ya masih oke nih, pakai aja supportnya 700 ya, jangan turun dari itu. Resistannya 800, naik turunnya kan 100 poin. Ini dari 600 dia tembus 700 sampai lewat tuh kan. Lihat aja besok ya. Bisa diperhatikan dulu ya untuk SMMT. Seperti itu untuk SMMT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang hari ini juga ditutup menguat 10,23% ke harga 700. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba memang sama mantul dari 600 ya. Apakah ini bandarnya sama dengan SMMT? Kalau dilihat, oh iya, ini ya. Dia retest dulunya resisten kuat sebelum dia rally panjang nih dari 600 sampai ke 1800 naik 200%, 300%, terus dia sentuh dan mantul. Apakah ini sinyal pembalikan arah? Belum pasti juga ya. Ini kan 700 dia lewat ya, besok 750 dulu ya. Besok 750 lihat aja ya. Apakah sentimen G20? Untuk Toba ini? Kalau saya sih lihat besok lah. Kalau buying power masih kuat masuk juga. Cuman dengan cara scalping ya. Kalau harga-harga sekarang ya swingnya buy on break bisa nggak untuk swing target 750 800 bisa aja. Besok buy on break kalau dia tutup di bawah misalnya 790 ya Bapak Ibu tap stop loss ya boleh juga untuk target swing ya. Untuk trading swing buy on break seperti itu. Untuk Toba masih oke nih ya, kita lihat aja 1-2 hari ke depan tembus gak 700. Supportnya jauh ini di 600 ya. Support tengahnya ya 650, pakai 50 poin aja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang hari ini ditutup menguat 4,29% ke harga 515. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KKGI mantul dari 480 ya, support di bawah 200 ya. Ini dia lagi berjuang dan dia udah kembali ke atas 500 ya. Atas 500, 525 yang waktu itu saya perkirakan kalau tembus itu baru oke untuk KKGI kembali ke atas EMA 200-nya. Selama di bawah itu hati-hati. Dan polanya ini apakah sudah tercapai? Sepertinya sudah ya, pas ya, dan dia mantul. Titik amannya ya 525, 550 area atas ini. Kalau udah di atas itu ada peluang ini swing low dan dia pelan-pelan coba naik. Selama di bawah 550, 525 itu masih bisa mungkin konsolidasi lagi. 480 sampai 525 tektok area ini untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.